Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ternyata benar-benar seperti ini. Itu adalah kuali kuno yang berharga. Shi Hao tiba-tiba menyadari ini. Dia terlalu akrab dengan kuali hitam itu, karena itulah kuali obat yang praktis disediakan untuknya. Dia direndam di dalamnya sejak dia kecil dan memperoleh manfaat besar darinya. Ini terutama benar ketika dia dimurnikan dalam darah Suani dan setetes darah sejati Hairibol. Kuali dihidupkan kembali pada waktu itu dan mentransmisikan semua jenis nyanyian pengorbanan. Jejak orang-orang kuno dan berbagai surga muncul. Matahari, bulan, dan bintang menghiasi permukaannya. Binatang buas kuno dan burung surgawi melonjak, dan berbagai bunga, burung, ikan, dan serangga dapat dilihat. Gunung-gunung besar dan air terjun menghiasi kuali. Adegan itu sangat luar biasa, dan itu pasti bisa disebut luar biasa. Kuali itu benar-benar tangguh. Rumor mengatakan bahwa karakteristik obat bahkan obat spiritual biasa akan sangat meningkat setelah ditempatkan di dalamnya, menjadikannya luar biasa. Kuali kuno adalah harta yang langka, kata tetua kerajaan negara api. Sebagai negara kuno juga, mereka memiliki kesan mendalam tentang klan penentang surga klan batu yang menjaga harta karun tertinggi. Nenek moyang Stone Clan sangat waspada, dan bisa juga dikatakan bahwa mereka takut akan hal-hal yang akan terjadi pada klan mereka. Akibatnya, setelah mendirikan negara mereka segera menyembunyikan artefak kuno yang langka bersama dengan salah satu warisan utama mereka. Shi Hao semakin mengerti. Kuali itu tidak biasa. Meskipun tidak ada obat spiritual hebat yang digunakan dalam proses pemurniannya, melalui kuali, bahkan rumput obat biasa menjadi jauh lebih efektif. Tentu saja, kuali ini tidak memberinya hasil yang terlalu menantang surga. Lagi pula, apa yang dia gunakan saat itu adalah semua rumput obat biasa. Dia bahkan tidak menggunakan sebatang pun obat spiritual. Pada akhirnya, alasan dia bisa mencapai titik ini masih terutama karena dirinya sendiri. Dari apa yang dikatakan Dewa Willow, bahkan rumput yang layu pun bisa tumbuh subur kembali. Selama masa bayi, dia kehilangan tulang tertingginya, dan dengan sendirinya, dia perlahan-lahan berhasil melewatinya dan melahirkan satu yang bahkan lebih kuat, satu dengan potensi yang bahkan lebih besar. Teman kecil, dengan bakat bawaanmu, jika kamu memasuki ibu kota negara batu, aku percaya bahwa Kaisar Manusia pasti akan memilihmu sebagai penggantinya. Keempat resep pil itu pasti akan jatuh ke tanganmu. Salah satu tokoh raja berbicara. Gagak api dari Gua Li Fieri menghela nafas dan berkata, urusan dunia sulit diprediksi. Teman kecil, kamu harus meluangkan waktu untuk memikirkannya. Shi Hao mengangguk. Dia langsung memikirkan banyak hal. Tidak seperti sebelumnya, itu tidak sesederhana hanya menyinggung danau roh iblis. Saat ini, baik gunung abadi dan sekte mending surga berdiri melawannya, dan banyak hal bisa terjadi di masa depan karena ini. Untungnya, dia tidak harus pergi ke ibu kota negara batu, karena resep pil yang sempurna dan lengkap ada di desa batu. Tidak perlu baginya untuk memohon kepada orang lain. Setelah itu, mereka duduk dan mendiskusikan berbagai hal secara bersahabat. Meskipun Shi Hao berasal dari generasi muda, tidak ada yang memandang rendah dirinya. Dia akan selalu mencapai poin penting setiap kali dia berbicara. Dia memiliki bakat luar biasa di jalur kultivasi, membuat banyak raja tua menghela nafas dengan kekaguman. Mereka merasa semakin seperti dia akan memiliki pencapaian masa depan yang tidak terbatas. Teman kecil, dengan bakatmu, kamu pasti akan memiliki pencapaian yang menakjubkan di masa depan. Namun, pikiran manusia sulit diprediksi, jadi pada hal-hal tertentu,
Anda masih perlu bertindak hati-hati, kata Raja Sembilan Roh. Dia adalah sosok tingkat raja tua yang sangat kuat. Kultivasinya sangat menakutkan, dan kemungkinan dia akan menjadi ahli tertinggi sejati. Dia bukan dari pegunungan ilahi kuno dan hanya memiliki garis keturunan-keturunan. Namun, dia masih mencapai sebanyak ini, yang pasti mencengangkan. Shi Hao menjadi terdiam. Dia secara alami tahu bahwa Raja Sembilan Roh memiliki niat baik. Tersirat dalam kata-kata ini adalah saran baginya untuk menanggung ini secara diam-diam dan untuk tidak berbenturan dengan gunung abadi atau sekte mending surga. Teman kecil pasti akan memadatkan inti ilahi. Tidak ada salahnya mencari tempat yang damai untuk mengasingkan diri selama puluhan tahun. Pasti akan ada hari ketika Anda bisa memandang rendah seluruh dunia. Tetua kerajaan negara api yang hampir berusia 200 tahun berkata, "Terima kasih banyak atas niat baik para senior." Shi Hao dengan sungguh-sungguh mengangguk. Dia mengerti apa yang mereka maksud. Namun, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa pelatihan diam-diam dalam isolasi tidak sesuai dengan sifat bawaannya. Tidak peduli seberapa dewasanya seorang pemuda, dia masih tidak bisa menghilangkan api batinnya. Selain itu, dia bukan seseorang yang suka memisahkan diri dari urusan fana. Membatasi dirinya dan melawan sifatnya tidak akan menghasilkan banyak hasil. Dari saat dia melangkah keluar dari desa batu, dia selalu menciptakan gelombang dengan langkahnya. Dia memiliki keberanian untuk menghadapi badai dan melawan semua kesulitan untuk memoles dirinya sendiri. Shi Hao tahu jalannya sendiri dan mengerti bagaimana dia harus maju. Dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya, tetapi juga tidak akan menyembunyikan dirinya di sudut untuk mempertahankan hidupnya. Jalur daunnya adalah sesuatu yang harus dia ciptakan sendiri. Kali ini, Shi Hao memperoleh banyak hanya dari diskusi tentang Dao saja oleh raja-raja tua ini. Bagaimanapun, ini adalah pembudidaya tua yang telah berada di alam pengaturan formasi untuk waktu yang lama, jadi mereka memiliki banyak pengalaman. Yang paling penting adalah bahwa para tetua ini tahu banyak informasi orang dalam. Mereka berbicara tentang banyak cerita masa lalu yang cukup membantu Shi Hao. Misalnya, Gagak api tua mengatakan kepadanya bahwa ada pegunungan berapi-api di barat jauh wilayah gurun. Ada obat unik di sana yang sangat langka dan berharga. Itu bisa digunakan dalam resep pil sebagai bahan utama dan membantu seseorang menjadi ahli tertinggi. Sayangnya, terlalu berbahaya untuk memasuki pegunungan itu, dan praktis tidak mungkin untuk keluar hidup-hidup. Dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya sedikit orang yang berani memilih obat unik ini. Ada beberapa informasi rahasia lainnya. Misalnya, Raja Sembilan Roh memberitahu Shi Hao bahwa ada tanah emas di dalam wilayah gurun di mana bahkan batu-batunya adalah emas. Mereka memiliki keilahian abadi dan dapat digunakan untuk memurnikan tubuh seseorang. Itu juga merupakan area terlarang. Mungkin saja seseorang akan segera hancur berkeping-keping oleh hukum emas yang menakutkan begitu mereka masuk. Shi Hao bangkit. Dia tahu bahwa dia masih individu generasi muda, jadi dia tidak memiliki terlalu banyak untuk berbicara dengan para tetua ini. Setelah belajar sedikit, dia mundur dan meninggalkan halaman kecil ini. "Kakak Shi, sepertinya kamu mendapat sedikit manfaat," kata Luan Pelangi. Pada saat ini, mereka mengobrol dengan penuh semangat. Burung merah besar itu hampir pingsan karena minum, dan sekarang, dia menembak mulutnya di depan orang-orang ini. Dia mengaku telah melihat dewa, pohon willow yang penuh rahmat dan dikelilingi oleh energi kacau. Shi Hao memberikan tamparan keras dan membangunkannya. Dengan suara mencaci maki, dia berkata, "Berhentilah mengoceh omong kosong di sini." Semua orang tertawa keras. Secara alami, tidak ada yang percaya kata-katanya. Burung merah besar itu merasa malu dan menyadari bahwa ia bertindak bodoh. Itu dengan cepat mengubah topik dan berkata,
apakah kalian semua tahu di mana roh penjaga negara api berada? Itu karena ia ingin roh penjaga menjadi tuannya dan menjadi murid burung merah terang. Putri Huoling'er akan datang sebentar lagi. Anda bisa langsung bertanya padanya. Singa berkepala 9 berbicara. Ekspresinya membeku saat menatap ke kejauhan dan menjadi serius. Shi Hao merasa ada yang tidak beres. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat seekor harimau putih bergegas melewati gerbang halaman ini. Raja Harimau Putih Gunung Binatang Makam Barat, kata singa berkepala 9. Gunung Binatang Makam Barat jelas merupakan tempat yang menakutkan. Mayat binatang buas kuno dikubur di bawahnya, menjadikannya kuburan kuno. Keturunan yang awalnya menjaga makam perlahan berkembang. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka menjadi kekuatan yang sangat besar. Mereka sangat terkenal di wilayah gurun. Ada banyak orang yang pergi ke sana untuk menggali harta karun, dan pernah ada seseorang yang memperoleh benda suci dengan melakukannya. Sayangnya, ada sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan apapun. Satu wilayah khususnya memiliki energi yang sangat tidak menyenangkan yang akan mendatangkan malapetaka dari waktu ke waktu, menciptakan bencana. Seiring waktu, wilayah yang sangat aneh itu menjadi tanpa penghuni. Namun, makam kuno ini memiliki energi spiritual yang jauh lebih kaya daripada tempat lain, memungkinkan kekuatan Gunung Binatang Makam Barat menjadi jauh lebih kuat. Harimau putih tua itu sepertinya tahu sesuatu. Mungkinkah dia tahu kita membunuh cucunya di 100 Shattering Mountains? Singa berkepala 9 bertanya. Cahaya ilahi melintas di mata Shi Hao. Permusuhan antara dirinya dan Western Tombist Mountain tidak hanya sedikit. Saat itu, ketika paviliun mending surga dihancurkan, Gunung Binatang Makam Barat dan keluarga kuno seperti klan Tuoba semuanya menyerbu tempat itu. Jangan khawatir. Jika benar-benar ingin mengambil tindakan, itu harus melalui saya terlebih dahulu, kata Shi Hao. Saat ini, namanya sangat luar biasa. Jika ada yang ingin menimbulkan masalah, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap orang lain secara sembarangan tanpa berurusan dengan Shi Hao terlebih dahulu. Segera setelah itu, Shi Hao bertanya kepada mereka di mana semua jenis rumput spiritual berada. Itu karena dia tahu isi dari 5 resep pil. Setelah tumbuh di sisi kepala desa tua dan terus-menerus direndam dalam cairan obat, bagaimana mungkin dia tidak terbiasa dengan isinya? Jika dia ingin menerobos dalam waktu sesingkat mungkin, sekaranglah saatnya untuk mulai mengumpulkan semua jenis obat spiritual. Itu karena persyaratannya terlalu mengejutkan. Resep apapun membutuhkan lusinan hingga lebih dari 100 rumput obat, dan tidak ada yang biasa. Dia bahkan membutuhkan darah binatang buas dan serangga aneh seperti kelabang langit perak dan kalajengking emas. Bambu musim semi kuning, saya pernah mendengar bahwa kayu spiritual aneh semacam ini telah muncul di Gunung Binatang Makam Barat sebelumnya, kata Musang. Benar, aku juga pernah mendengarnya sebelumnya. Gagak api mengangguk. Di antara bahan utama yang dicari Shi Hao, bambu musim semi kuning benar-benar diperlukan. Itu sampai pada titik di mana tidak ada pengganti untuk itu. Akibatnya, ketika dia bertanya dengan serius, dia tidak berharap akan segera ada petunjuk. Sepertinya aku harus mengunjungi Gunung Binatang Makam Barat, kata Shi Hao lembut. Saudara Shi, mungkin ada makam tokoh kuno yang agung di sana, dan bahkan makam 10 setan kuno. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menggali beberapa tulang berharga primordial. Mengapa kami tidak pergi bersamamu ketika saatnya tiba? Mata pelangi Luan bersinar. Mari kita bahas ini nanti. Shi Hao tidak langsung setuju, karena di sana cukup berbahaya. Kemudian, dia berdiri dan berkata, ayo pergi dan berjalan-jalan. Mari kita lihat obat berharga apa yang bisa saya tukarkan di taman ini. Sebelumnya, dia tidak mengetahuinya, tetapi sekarang setelah dia mengetahuinya,
Shi Hao secara alami akan bertindak dengan cermat. Selama pertemuan ini, selain berinteraksi secara sosial, dia juga bisa menukar semua jenis barang. Belum lama ini, dia menerima sepotong batu matahari. Dia tidak terlalu peduli dengan rumput spiritual itu. Dia sekarang kembali ke kebun dan mulai melihat-lihat dan memilih apa yang tersedia. Benar saja, ada beberapa obat berharga, beberapa di antaranya benar-benar berguna baginya. Mereka berpisah untuk membantu Shi Hao mengumpulkan rumput obat. Makhluk berdarah murni dari Archaic Divine Mountains juga datang. Segera setelah itu, seseorang memulai diskusi. Banyak aura kuat muncul di dalam halaman. Meskipun makhluk-makhluk ini datang relatif lebih lambat, ada banyak tanaman obat di dalam pegunungan ilahi. Ada beberapa yang membawa beberapa batang obat spiritual yang jarang terlihat di luar, dan ini semua tentu saja sangat mahal. Kali ini, saya akan membuat pengecualian dan mengungkapkan obat-obatan berharga kami ke dunia luar. Saya hanya ingin bahan penyempurnaan artefak yang paling berharga. Jika Anda tidak memilikinya, maka jangan mendekat. Makhluk muda berdarah murni berbicara. Shi Hao terkejut. Dia melihat seseorang yang dia kenal, Yun 11 yang berpakaian ungu ada di sana. Pihak lain juga melihatnya, dan dia secara alami menjadi sangat gelisah. Dia segera bergegas dengan tatapan berapi-api. Di masa lalu, Shi Hao telah bergulat dengannya dan bahkan menggigit telinganya yang berkilau. Yun 11 membencinya sampai mati, dan meskipun dia tidak lagi ingin membalas dendam setelah apa yang terjadi di kemudian hari, dia tetap tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Hei, kamu lagi ngapain? Saya memperingatkan Anda, jangan datang terlalu dekat. Jika kamu mencoba menyerangku, hati-hati atau aku akan membawamu kembali dengan paksa, kata Shi Hao. Yang mengejutkan adalah Yun 11 yang cantik dan luar biasa meraih kelengannya dan tidak melepaskannya. Di kejauhan, ekspresi banyak makhluk berdarah murni segera berubah. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang penampilan Yun 11. Dia sangat terkenal di kalangan generasi muda dari berbagai gunung dan merupakan salah satu yang dipegang banyak orang di hati mereka sebagai dewi mereka. Namun, saat ini, dia benar-benar dengan sukarela meraih lengan pemuda itu. Ini membuat mereka benar-benar terkejut. Mereka segera merasakan dada mereka menjadi kosong. Apakah kamu sudah memikirkannya dan ingin dibawa kembali? Apakah kamu akan menjaga desaku? Shi Hao bertanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.